Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita di Langgar Safinatun Najah setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal ini sesudah Ramadan, di pertemuan ini insyaallah kita akan membacakan manaqib Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, karena di bulan Syawal ini adalah haul beliau itu di bulan Syawal. Salah satu kitab manaqib ini dikarang oleh zuriat beliau yang bernama Al-Mukarram Wal-Muhtaram Ustaz Abu Daudi atau Guru Haji Muhammad Irsyad Zain, orang dalam pagar. Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu minal ulama wa zayyana ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bis-sulaha wal ulama wa ja'alahum kawakiba yahtadi bihim kulla dharlin fi halaqidh dhulami wal juhala wa faddalahum bi anwa'il karamat wa minhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil jaza. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uzkuru mahasina mautakum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Kata beliau, membaca manaqib seseorang yang telah mendahului kita menghadapi ilahi, termasuklah kita mengenang dan mengingat kembali kebaikan-kebaikan mereka, maka tergolonglah kita dalam lingkungan orang yang mengamalkan hadis yang tersebut dalam muqaddimah di atas, yang artinya ingat atau kenang kembalilah kebaikan-kebaikan orang-orang yang mati di antara kamu. Uzkuru mahasina mautakum. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uzkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan atau kelebihan orang yang mati di antara kalian yang sudah meninggal, itu disebutkan. Nah, membaca manaqib ini adalah termasuk bagian dari zikru mahasini al-mauta, menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Apalagi membaca manaqib seorang aulia Allah seperti datu kita Syekh Muhammad Arsyad, yang kita yakini bahwa beliau adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dibaca manaqib beliau dalam suatu majelis, niscaya Allah turunkan beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis inda zikril ulama tanzilur rahmat. Ketika disebutkan ulama maka turun rahmat. Inda zikril aulia tanzilur rahmat, ketika dibacakan kisah wali-wali maka turun rahmat, beberapa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang soleh dan solehah dari pasangan suami istri yang bernama Abdullah dan Aminah. Dilahirkan malam Kamis 15 Safar tahun 1122 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Maret 1710. Nah, ini 11 Maret berarti sekitar 300 tahun yang lalu lahir Sidin 300 tahun yang lalu. Umur Sidin ini 100 lebih, di suatu kampung yang bernama Lok Gabang. Nah, menurut tulisan Al-Alama Haji Muhammad Khatib bin Alim, ini salah satu keturunan beliau juga, Pangeran Ahmad Mufti bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menerangkan tentang riwayat singkat orang tua Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, jadi kuitan beliau ini Abdullah itu adalah Banjar Hindiyatan mansya'an walok gabang maskanan wa qabran wa kana najjaran wa habiban lis-sultan. Dalam tulisan tersebut di atas jelas bahwa Abdullah itu orang tua Syekh Muhammad Arsyad, bukan asal orang Banjar. Nah, jadi lain orang Banjar. Beliau datang dari Hindi.
Hindi ini mungkin India. Nah kalau Bahari itu India itu maksudnya bilangnya yang datang dari India itu biasanya tempatnya Gujarat. Cuma di sini Hindi aja, kada tahu apakah Gujarat kah atau lain, cuma Hindi lah. Dan mantap tinggal di Lok Gabang sampai akhir hayat beliau dan berdiam di Lok Gabang dan mempunyai keahlian dalam seni ukir kayu dan beliau termasuk orang yang dikasih sultan pada masanya. Dalam usia belia, sifat Syekh Muhammad Arsyad dan keistimewaannya serta kecerdasan sudah tampak dan melebihi teman sebayanya, sehingga oleh sultan itu dibawa ke istana dan dipelihara oleh istana. Sehingga beliau umur sekitar 7 tahun itu sudah tinggal di istana, berpisah dari orang tua. Nah, dan belajar selama di istana atau keraton beliau sangat disayangi oleh guru-guru beliau. Jadi diasuh di istana itu, dilajari, disekolahkan, dan pengawal istana juga sopan santun, ramah tamah terhadap sesama dan rajin dalam belajar adalah merupakan pakaian sehari-hari beliau, sehingga dalam waktu relatif singkat beliau sudah menguasai berbagai bidang ilmu. Jadi Sidin sudah alim. Nah, namun bagi beliau yang selalu haus dengan ilmu, masih ingin lagi belajar memperdalam ilmu kepada guru-guru di Mekah dan di Madinah. Karena di tahun-tahun itu tempat berkembangnya ilmu pengetahuan itu ya di Mekah, Madinah. Jadi tujuan belajar itu di sana kan. Kalau Nyawa ini ada beberapa tempat tujuan. Hadramaut, nah tuh Yaman, Mesir, Madinah dan beberapa tempat lain. Kalau dulu pusatnya itu adalah Mekah dan Madinah. Jadi maka hal ini beliau kemukakan kepada Sultan agar berkenan mengizinkan beliau pergi ke Mekah untuk mengajar dan belajar lebih banyak. Maka dengan restu Sultan dan keikhlasan istri yang sedang hamil, melepaskan beliau pergi ke tanah suci untuk mengaji kepada ulama-ulama di Mekah dan Madinah. Jadi posisinya Datuk Lampayan itu kira-kira umur 30 tahunan, sudah menikah, istri masih mengandung, beliau meninggalkan tanah Banjar untuk menuju Haramain Mekah. Lebih kurang 30 tahun di Mekah dan 25 kali mengerjakan haji serta 35 fan ilmu yang beliau kuasai dan berbagai ijazah dan sanad ilmu yang diterima langsung dari guru-guru beliau. Kan ulun akhir pengajian kan membacakan salah satu sanad. Jadi Datuk Lampayan umur 30-an tulak ke Mekah mengaji, nya 35 tahun kurang lebih. Umur Sidin sudah 30 tahun. Berarti bulik ke Banua itu kurang lebih 60-an dah. Kira tuha. Dan Sidin bulik tuh anak Sidin tuh sudah kawin. Sudah beranak. Nah, bulik-bulik sudah bercucu. Jadi Datuk Lampayan ini memang lama. Naik hajinya 25 kali di sini disebutkan. Nah, guru-guru beliau di antara guru-guru Syekh Muhammad Arsyad yang masyhur adalah Al-Alim Al-Alama Syekh Athaillah, itu di Mekah, orang Mekah. Syekh Imamul Haramain Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi di Madinah. Nah, sedangkan guru khusus di bidang tasawuf adalah Sayyidul Arif Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Nah, dan menjadilah Syekh Muhammad Arsyad Khalifah Syekh Saman Al-Madani untuk wilayah Banjar khususnya dan Kalimantan pada umumnya. Guru-guru Datuk Lampayan ini sebenarnya banyak di Mekah dan Madinah. Banyak. Nah, cuma salah satu yang mungkin guru beliau yang dekat dan itu mewarisi tarikatnya, nah itu adalah Syekh Saman Al-Madani yang itu haulnya setiap bulan Zulhijjah. Sebenarnya secara umur Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini lebih muda daripada Datuk Lampayan. Cuma ya Sidin di Madinah waktu itu sudah alim dan banyak belajar orang ke sana. Nah, Syekh Saman Al-Madani ini adalah pendiri tarekat Samaniyah. Jadi kalau dalam fikih itu ada mazhab Hanafi, pendirinya Imam Abu Hanifah. Ada mazhab
Maliki, pendirinya Imam Malik. Ada mazhab Syafi'i, pendirinya Imam Syafi'i. Ada mazhab Hambali, pendirinya Imam Ahmad bin Hambal. Itu dalam fikih. Kalau dalam tauhid ada ngarannya Imam Asy'ari, pendiri mazhab tauhid, mazhab Asy'ariyah. Lalu ada Imam Maturidiyah tuh mazhab teologinya Maturidiyah. Nah di wadah kita itu mazhab akidahnya Asy'ari dan Maturidi. Sifat 20 itu dari situ. Lalu ada juga yang termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab teologinya itu Tahawi. Itu pendirinya Imam Abu Ja'far Tahawiyah. Nah, kalaunya dalam tasawuf itu ada tarekat-tarekat. Nah, ada yang tarekat Tijani, Naqsyabandi itu. Datuk Lampayan ini karena berguru lawan Syekh Saman Al-Madani, Syekh Saman Al-Madani ini membentuk tarekat baru. Ngarannya tarekat Samaniyah. Nah, itu yang dibawa Datuk Lampayan ke Banua. Sebenarnya murid Syekh Saman Al-Madani ini ada beberapa orang kada sidin aja. Jadi di Afrika tuh ada juga tarekat Samaniyah. Kalau di ibarat Betamon tuh ya sama tarikatnya, berarti lawan kita di sini. Ya, sama tarekat Samaniyah. Gurunya satu. Nah, Datuk Lampayan boleh ke Banua, itu tarekat yang dibawa sidin adalah tarekat Samaniyah. Ini yang dimaksud oleh penulis, oleh guru Muhammad Irsyad Zain atau guru Abu Daudi, sidin Khalifah Syekh Saman Al-Banani untuk wilayah Banjar khususnya dan Kalimantan pada umumnya. Itu. Dan sahabat-sahabat Datuk Lampayan waktu belajar di sana itu adalah Syekh Abdus Somad Palembang Al-Falimbani. Nah, ini yang banyak kitab sidin kita baca di Banua, Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin adalah kitab tentang tasawuf, akhlak Arab Melayu karangan Syekh Abdus Somad Al-Falimbani ini. Lalu ada Syekh Abdul Wahab Bugis. Nah, Syekh Abdul Wahab Bugis ini jadi minantu Datuk Lampayan. Syekh Wahab Bugis ini ulama dan keturunan kerajaan di Bugis. Nah, itu di bawah Datuk Lampayan jadi minantu sidin. Lalu ada Syekh Abdurrahman Misri dan lainnya. Syekh Abdurrahman Misri ini sebujurnya orang Jakarta, Betawi. Jadi Datuk Lampayan itu setelah pulang dari Mekah kada langsung bulek, singgah dulu di Jakarta. Nah, di tempat nih Syekh Abdurrahman Al-Misri atau Betawi. Singgah di situ, kada sekadar singgah, sidin di situ melakukan diskusi. Namun istilah NU itu bahsul masail lawan ulama-ulama di situ. Kenapa? Karena ada beberapa masjid sampai ini masih ada lagi, kayak ada masjid di Koja tuh. Kiblatnya bermasalah. Nah, jadi Datuk Lampayan diskusi lawan ulama-ulama situ membujurakan kiblatnya. Karena Datuk Lampayan ini ahli ilmu falak. Ilmu falak itu yang mengatur posisi kiblat, itu ilmunya ada. Mengatur jam sembahyang, termasuk yang melihat bulan. Nah, itu ilmunya ilmu falak. Datuk Lampayan ahli itu. Jadi sudah teruji. Bahkan beliau di Jakarta itu dapat hadiah dari Gubernur Jakarta waktu itu. Ya, waktu itu bulan Belanda, Bang. Jadi pemerintah Belanda waktu itu memberikan penghargaan terhadap keilmuan Datuk Lampayan. Jadi Belanda itu sudah ada di Indonesia waktu itu, cuma belum jadi penjajah lagi, masih bakawan lagi. Maksudnya masih berjualan aja, masih berdagang. Nah, jadi selama Datuk Lampayan di Mekah dan Madinah, beliau itu belajar. Nah, konsep pemikiran Syekh Muhammad Arsyad yang tajam tentang pendidikan yang utama agar dapat mencapai sasaran tujuannya, beliau mengutamakan pendidikan ilmu-ilmu agama pada peringkat pertama karena beliau menyadari bahwa tidak ada martabat yang lebih tinggi daripada martabat ulama setelah martabat nubuah. Karenanya beliau selalu mengharapkan dan mendoa agar zuriat beliau selalu tekun dan rajin menuntut ilmu agama agar menjadi seorang yang alim lagi zuhud. Sepulang beliau dari tanah suci Mekah, beliau langsung melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk membina umat, khususnya anak cucu dalam
menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau buka perkampungan untuk pelaksanaannya dan beliau pusatkan pendidikan agama di kampung yang beliau bangun, yaitu kampung dalam pagar. Beliau didik anak cucu, kerabat dan kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru yang selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan ke berbagai daerah. Jadi Datuk Lampayan itu waktu bulik dari Mekah, bulik sedin. Bulik tuh menemui Datuk Sanggul sampat sidin. Menemui Datuk Sanggul. Jadi Datuk Lampayan itu menemui Datuk Sanggul sebelum meninggal tuh bulan Syawal. Boleh tetamu di Tatakan. Nah, batu pulang sidin dapat hadiah dari istana tanah, yaitu di dalam pagar. Jadi sidin di dalam pagar itu berdiam dan maulah pesantren di situ. Yang nyata murid-murid di situ adalah keluarga sidin dan semuanya itu dilajari ilmu agama dan alim seberataan. Makanya di mana-mana tahambur keturunan Datuk Lampayan. Nah, salah satu kitab nih yang di hadapan angkat kitabnya. Nah, kitabnya nih. Ini kitab Sabilal Muhtadin. Kitab Datuk Lampayan ini banyak. Salah satunya yang ulun bawakannya adalah kitab Sabilal Muhtadin. Ini kita baca Mbak nih. Nah, selanjutnya adalah keturunan Datuk Lampayan lagi. Setelah sekian lama kegiatan belajar mengajar terlaksana dan pertanian sudah maju serta penghasilan masyarakatnya pun sudah meningkat, maka untuk tersebar dakwah Syekh Muhammad Arsyad ke segenap penjuru, maka beliau kirim anak murid dan anak cucu serta kerabat yang sudah alim dan mampu mengemban misi dakwahnya yang telah beliau gariskan ke berbagai daerah dan pelosok seperti, nah ini yang tambur kemana-mana. Satu, Al-Alim Qadhi Haji Abu Nuaim bin Syekh Muhammad Arsyad, ini anak beliau sidin, beliau kirim ke negara. Nah ini di negara dan mendapat zuriat yang alim-alim di sana. Jadi bilanya keturunan Datuk Lampayan di negara itu kemungkinan besar bilanya ditarik ke atas itu keturunan sidin nih Qadhi Haji Abu Nuaim. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Alim Alamah Mufti Jamaluddin. Nah ini anak sidin juga. Setelah kawin di Martapura, beliau dikirim ke Marabahan. Ini dikirim ke Marabahan, ibu kota Barito Kuala, dan kawin di Marabahan melahirkan Al-Alim Al-Fadil Haji Abdus Somad. Nah, di Marabahan itu adalah kubur Haji Abdus Somad. Nah, itu keturunan Datuk Lampayan lewat jalur Mufti Jamaluddin. Jadi Jamaluddin itu di Martapura sudah kawin, di Marabahan kawin pulang. Babi ini bahasa sidin di Marabahan, itu melahirkan Al-Alim Al-Fadil Haji Abdus Somad. Beliau dikirim lagi ke negara dan kawin di negara melahirkan Al-Alim Fadil Haji Muhammad Tosin, dan selanjutnya Al-Alim Fadil Haji Muhammad Tosin dikirim ke Pontianak melahirkan Haji Muhammad Yusuf, dan Haji Muhammad Yusuf inilah yang membangun pondok pesantren di Pontianak. Nah jadi kayak itu anak kisahnya ke Marabahan dulu. Nah kemudian Syekh Abdus Somad ini beliau dikirim ke negara. Nah di negara ini Syekh Abdus Somad ini kawin lawan orang situ itu, nah itu melahirkan juriat, salah satunya adalah Haji Muhammad Tosin. Tosin ini dikirim ke Pontianak. Nah ini yang kayak guru Haji Muhammad Tosin ini melahirkan anak ngarannya Haji Muhammad Yusuf. Jadi misalnya gambarnya kira-kira Datuk Lampayan bisi anak, ngaran anak sidin tadi adalah Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin ini bisi anak, ngarannya Syekh Abdus Somad. Abdus Somad ini bisi anak pulang, ngaran anak sidin Haji Muhammad Tosin. Tosin ini bisa anak, yaitu Haji Muhammad Yusuf. Nah Yusuf ini dikirim ke Pontianak. Di Martapura tuh ada Bani Arsyadiyah gitu, jalur-jalurnya tuh ada. Jadi ketahuan mana ada orang mau kalau dicek. Lalu yang selanjutnya adalah Al-Alim Al-Alamah Mufti Haji Ahmad bin Haji Abdul Latif. Nah ini adalah ipar Syekh Muhammad Arsyad, yaitu adik Tuan Guat, istri Syekh Muhammad Arsyad. Kalaunya ini ipar sidin lah, lain cucu sidin, lain ini ipar sidin. Ini sidin kirim ke Brunei Darussalam. Nah, beliau terkenal dengan sebutan Datu Ahmad Mufti Banjar. Wafat di sana dimakamkan dekat Kampung Air, berseberangan dengan Istana Nur Iman Brunei Darussalam. Ini di Brunei ini ada makamnya.
Bilanya kabaruna perjalanan kayaknya wajar halnya. Tapi ini lain juriat Datuk Lampayan lain, cuma ipar. Nah, salah satu istri Datuk Lampayan itu ngarannya Buat. Lalu ada al-alim alama Haji Abu Tolhah bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad. Nah, ini dikirim ke Tenggarong, Kalimantan Timur. Nah, Tenggarong dikirim ke situ. Nah, lalu ada nih lah belum. Al-alim alama Haji Abu Hamid bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad. Ini dikirim ke Pontianak. Namun al-alim Abu Hamid nih waktu dikirim ke Pontianak, namun ketika hendak pulang ke Banjar, ke Pontianak kesana kuliah ke Banjar, perahu Sidin ini terdampar di ujung Pandaran Sampit dan mendapat sakit di sana sampai wafat dan dimakamkan di ujung Pandaran Sampit. Bilanya yang rute ziarah arahnya ke Sampit Pangkalambun, kayaknya ini disinggahi juga nih Syekh Abu Hamid. Lalu ada al-alim al-alamah Haji Sa'duddin. Nah, ini adalah dikirim ke Ketaniran Kandangan. Rasanya guru kapuh dari sini pernah. Kadang itu pernah. Lalu al-alim al-alamah Mufti Haji Muhammad Arsyad bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad, terkenal dengan nama Mufti Lamak Mantap di Martapura sebagai mufti. Nah, ketika beliau berkunjung ke Pagatan untuk silaturahim serta berdakwah, lalu mendapat sakit dan wafat di Pagatan, meninggal di Pagatan. Lalu ada al-alim al-alamah Haji Ahmad bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad dikirim ke Balimau Kandangan. Nah, yang Datu Balimau tuh nah sini nih Haji Muhammad Ahmad jarah juga. Ke semua anak cucu dan kerabat Syekh Muhammad Arsyad dikirim tersebut mendapat anak dan zuriat yang alim-alim di tempatnya masing-masing. Jadi dikirim masing-masing. Nah, lalu salah satu kitabnya nih pas dikit lagi salah. Kitab-kitab Datuk Kalampayan ini banyak. Salah satunya adalah kitab Sabilal Muhtadin. Kitab Sabilal Muhtadin itu ada 2 jilid. Tapi kalau dicetak tuh jadi sebuting aja pokoknya. Nah, kitab ini Suluh Sabilal Muhtadin ini adalah kitab penjelasan lebih panjang kitab Sabilal Muhtadin. Ini kalau kitab ini kan nih jilid 1 sampai 7. Di rumah tuh sudah sampai jilid 11. Itu masih ditulis lagi nih oleh salah satu zuriat Sidin, yaitu Guru Abdus Salam. Guru Abdus Salam ini ading Guru Bahit. Nah, silsilah keilmuan, silsilah di sini pengarangnya nih silsilah sanad ulun ambil sampai Datuk Kalampayan. Jadi silsilah sanad Sabilal Muhtadin ini mengambil dari Guru Abdus Salam dari Abah Sidin yaitu Syekh Ahmad Mughni, dari Abah Sidin yaitu Syekh Ismail, lalu dari Abah Sidin Syekh Muhammad Thahir bin Syihab. Nah, Syekh Muhammad Thahir ini langsung mengambil dari Kaisidin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi ada 5 buting silsilah sanad dari ulun ke Datuk Kalampayan. Batu pulang Datuk Kalampayan ini mengambil dari Guru Sidin Syekh Sulaiman Kurdi. Syekh Sulaiman Kurdi mengambil sanad dari Guru Sidin yaitu Syekh Muhammad Said, dari Guru Sidin lagi Syekh Radiyuddin Al-Hitami, dari Abah Sidin Syekh Abdurrahman, dari Abah Sidin Al-Imam Ahmad bin Hajar Al-Hitami yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Hitami, dari Guru Sidin Syekh Zakaria Al-Ansari, dari Guru Sidin Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari Guru Sidin Waliullah Abi Zur'ah Ahmad bin Abdurrahim Al-Iraqi, dari Guru Sidin Asy-Syahir bil Iraqi, lalu dari Guru Sidin Alauddin Ali bin Ibrahim Al-Attar,
dari guru Sidin Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dari guru Sidin Salar Al-Ardabili, dari guru Sidin Muhammad bin Muhammad, lalu dari guru Sidin Abdul Ghaffar bin Abdurrahman, dari guru Sidin Abdul Qasim bin Abdul Karim, dari guru Sidin Abdul Fadl Muhammad bin Yahya, dari guru Sidin Imam Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dari guru Sidin Imam Haramain Abdul Malik bin Abi Muhammad Abdullah Al-Juwaini, dari guru Sidin Syekh Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, itu dari Abu Sidin. Lalu dari guru Sidin Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Al-Qaffal, lalu dari guru Sidin Abu Zaid Al-Marwazi, dari guru Sidin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Marwazi, dari guru Sidin Abu Abbas Ahmad bin Suraid Al-Baghdadi, dari guru Sidin Abul Qasim Utsman bin Sa'id, dari guru Sidin Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani, itu Imam Muzani. Imam Muzani tadi adalah paman dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang di awal tadi ulun sampaikan. Jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu maulah mazhab akidah, ngarannya akidah Tahawiyah. Nah itu paman Sidin ding sanak mama paman Sidin, yaitu Imam Muzani. Nah Imam Muzani ini adalah murid atau berguru langsung lawan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berguru langsung salah satunya adalah dengan Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, itu mufti Mekah, dari guru Sidin Ibnu Juraij, dari guru Sidin Atha bin Abi Rabah, dari guru Sidin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hitungannya nih dari guru Abdus Salam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 36 mata rantai sanad, itu ketersambungannya. Dan terakhir di penghujung pembacaan manaqib Datuk Kelampayan ini secara singkat. Kita kitab Datuk Kelampayan ini banyak. Salah satunya ini adalah kitab Sabilal Muhtadin, lalu ada ngarani kitab Tuhfatur Raghibin, ada kitabun nikah, ada kitabul faraid, lalu ada kitab tentang masalah kiblat, dan ada lagi yang beberapa yang lain itu. Nah mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dengan kehidupan Datuk Kelampayan, dan kita bisa belajar seperti Datuk Kelampayan, baik kita sendiri dan anak cucu kita. Akhirnya kecemasan dan kekhawatiran ditinggalkan, tak dapat dielokkan lagi, karena pada malam Selasa tanggal 6 Syawal, jadi tepatnya 6 Syawal, semalam tuh haulnya tuh dasar 6 Syawal, hari Kamis tadi 6 Syawal 1227 Hijriah, 1227 Hijriah. Kita hari ini 1444 Hijriah. Nah, Jadduna wa Maulana Syekh Muhammad Arsyad pergi meninggalkan anak cucu, kerabat, para murid dan yang mencintainya, menghadap Khalik Rabbul Izzah antara Aisyah dan Maghrib di rumah beliau dalam pagar. Itu Allahumma hulla ruhahu fi mahallil abrar wa taghammadahu birrahmah ana al-laili wan nahar birahmatika ya rahim ya ghaffar waj'alillahumma fi qabrihi ad-diya wan nur wal fusah was surur wal bahja wal hubur innaka malikun rabbun ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.